Mbak Kentung, menyambung cerita Abah tadi, kebetulan tadi siang itu ada berita gempa di Pangandaran. Abah rasa gak tadi? Saat itu saya nggak kerasa karena mungkin saya waktu ada di Laut air ya? atau gimana nggak kerasa. Cuman ini saya lanjutkan, Ya. Mang. Ya. Di sini itu kembali gelap. Dikira oleh masyarakat di sekitar yang melihat itu akan terjadi tsunami susulan, tapi ternyata tidak. Hanya ada satu jelmaan yang berbentuk kepala kuda, badan manusia. Dia lari, si hewan itu, binatang itu. Ya Allah, ada apa lagi ini? Ketemu sama anak kecil, dia nangis merengek. Ya Allah, kamu anak siapa? Pak, bapak saya meninggal. Bapak saya meninggal. Bapak saya meninggal 3 kali dia. Saya tanya, ibu di mana? Ibu juga meninggal. Berangkulan. Ayo, tolong, tolong, tolong. Begitu mau ditolong nggak ada, ayunannya pun nggak ada. Sebelahnya lagi anak kecil kayak yang digendong, mau ditolong nggak ada. Itu udah lama, sebulan ada, sebulan setelah masih ada. Mungkin kalau lagi lamun orang Sunda kawenehan, sampai sekarang masih ada seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, terima kasih Ya. Anda masih mendukung channel kami sampai dengan hari ini. Hari ini saya Mang Ei berada di Pantai Pangandaran, tepatnya di sebuah hotel di pinggir pantai. Kalau tidak salah ini Pantai Barat ya. Ya, betul. Nah, mau apa saya ke Pangandaran ini? Tentu saja akan membawakan cerita kepada Anda Ya. tentang hal-hal mistis dan goib yang ada di wilayah Pangandaran ini. Sobat, di depan Anda sudah ada seorang yang ganteng ini ya. Anda pasti ingin kenal siapa namanya. Dia adalah Abah Kentung. Betul. Abah Kentung adalah seorang warga pribumi dari sejak lahir, Bah ya. Betul, putra daerah Pangandaran. Putra daerah Pangandaran. Nah, Abah Kentung ini memiliki kisah wilayah Pangandaran tentunya, dan mengalami sendiri kejadian tsunami pada tahun 2006. Betul. Abah Kentung akan menceritakan kepada kita secara eksklusif tentang sebelum kejadian dan setelah kejadian. Betul. Bagaimana, apa yang terjadi sebelum kejadian itu, adakah menyangkut dengan goib atau mistis-mistis lainnya, saya pun tidak tahu. Nanti Abah Kentung yang akan cerita kepada Anda semua. Baik, kita berkenalan dulu dengan Abah Kentung. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat, Mbah ya? Alhamdulillah sehat sampai hari ini. Alhamdulillah. Abah sekarang usia berapa, Mbah? Sekarang usia saya menginjak 65 tahun. 65 tahun. 65 Tapi tahun. kelihatannya kok masih seperti 50 tahun, Mbah? Ya, begitulah kehidupan di pantai. Kok bisa begini ya? Karena saya dari awal, dari kecil sudah biasa bermain di pantai, sehingga ada aura baru lah istilahnya, ada kehidupan baru. Jadi aura berbeda, Mbah ya? Beraura berbeda, betul. Oke. Abah punya cucu mungkin sekarang nih? Saya cucu sudah 6. Sudah Dari 6. anak 4 cuman baru 3 yang sudah punya anak. Menikah. Oke. Tinggal yang terakhir yang belum punya anak. Iya.
Kalau istri tetap satu, Bah ya? Satu belum nambah. Belum nambah. Belum. Mau nambah, Bah? Saya kira cukup satu aja. Satu juga nggak habis, Bah ya? Satu aja cukup. Baik, Bah. Sobat Malam Mencekam, Anda tidak sabar pasti ya, ingin mendengarkan tsunami 2006 Pantai Pangandaran. Begitu dahsyat. Kita langsung ke Abah dan minta untuk bercerita. Ya. Bagaimana awalnya, Bah? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mang Ei, apa yang tadi disampaikan memang benar. Saya Abah Kentung, penduduk asli produk Pangandaran. Saya lahir di Pangandaran 65 tahun yang lalu. Dan saya sampai hari ini, sampai saat ini masih berprofesi di pantai sebagai pemandu wisata melalui perahu pesiar. Apa yang ditanyakan tadi, apa yang disampaikan tadi, kejadian yang sangat mengerikan lah. Karena apa? Sampai hari ini saya masih kepikiran di benak saya, di hati saya, karena pengalaman itu baru terjadi untuk selama saya hidup. Itu kejadian tahun 2006 yang sangat mencekam. Maka oleh karena itu, sebelum saya meriwayatkan pengalaman saya, menceritakan pengalaman saya mengenai terjadinya tsunami, akan saya ambil garis besarnya, saya ambil judulnya Gunung Pananjung Nu Jadi Agul. Kenapa saya ambil itu? Karena kita berada di Pananjung. Pananjung itu adalah satu area yang menjorok ke laut, disebutnya Nanjung. Maka di Pangandaran itu ada yang terkenal dengan wilayah Gunung Pananjung. Pada kejadian tsunami itu tanggal 17 Juli 2006, kejadian tsunami yang sangat mengerikan seluruh warga masyarakat Pangandaran. Saat itu di Pangandaran sedang ada satu event, yaitu Kite Festival Internasional. Pada hari Sabtu dan Minggu saat itu pelaksanaan Kite Festival final. Pada hari Seninnya, pada hari Minggunya, hari Minggu pagi dari mulai jam 9 sampai jam 11 adalah terakhir kegiatan masih berkaitan dengan Kite Festival atau lomba layang-layang, yaitu adanya lomba putra-putri pantai. Pada tanggal 17 Juli, hari Senin, saat itu awal masuk dari anak-anak sekolah, karena itu saat bulan Juli itu libur sekolah, sekitar jam 2, 10 menit, terjadilah suatu getaran atau yang disebut dengan gempa tektonik. Nah, namun saya flashback dulu ke belakang. Sebelum terjadi ada gempa, pada hari Jumat dan Sabtu itu ada kejadian-kejadian yang aneh, kejadian yang mengejutkan, yang tidaknya masyarakat Pangandaran, kalau orang Sunda koret bilangnya, pelit. Itu ada satu keajaiban
Dulu Pangandaran sebelum ada tsunami di sini penuh warung-warung, tenda-tenda biru di pantai ini, di Harim Laut namanya. Ada seorang kakek-kakek, nggak tahu dari mana asalnya kakek-kakek itu. Dia datang ke setiap warung dengan membawa kemasan botol air mineral kosong. Dia datang ke warung, saya sampai merinding menceritakannya. Karena memang saya lihat dan saya mendengar dari orang-orang yang didekati oleh kakek-kakek itu. Apa yang diharapkan oleh kakek itu hanya minta air untuk minum. Nggak tahu bagaimana setiap warung yang didatangi dan dimintai air itu, tidak ada satupun orang yang memberi air minum tersebut. 1, 2, 3 warung tidak ada. Terakhir orang tua itu minta kepada warung yang terakhir dia datangi, juga nggak dikasih, padahal air banyak. Sampai orang tua itu bilang ke orang itu dengan bahasa daerah, saya katakan dengan bahasa daerah, lamun hidup temere cai kakula, isuk bakal didatangkan air cai nuloba. Kalau saya bahasa Indonesia kan, kalau kalian Anda tidak memberi air kepada saya, diminta hanya sekedar untuk minum, saya akan kirim air sebanyak-banyaknya. Begitu orang mendengar seperti itu, orang itu kaget. Karena apa? Si kakek yang minta air itu, setelah berbicara terakhir yang disampaikan bahwa beliau ini akan memberi air banyak, dilihat dengan sekejap mata orang itu sudah nggak kelihatan. Itu kejadian pada hari Jumat siang setelah sholat Jumat. Hari Sabtu nggak tahu di mana adanya dan nggak tahu dari mana asalnya. Ada orang yang melihat seekor kera terbang di atas pinggir laut ini, dari arah timur ke arah barat, pulang lagi sampai 3 kali berputar, langsung lenyap, nggak tahu kemana arahnya. Orang yang melihat di situ bukan hanya 1-2 orang, sampai bicara, orang itu sampai ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya, kok ada kera bisa terbang? Ada apa ini? Dan mau bagaimana ini? Pertama ada orang tua minta air, bicara karena tidak ada yang memberi, orang tua itu akan memberi air sebanyak-banyaknya. Kedua ada kera terbang. Pada hari Senin jam 2.10 terjadi gempa 7,6 skala Richter. Semua guncang. Saat itu orang tidak ada yang mengira bahwa pantai Pangandaran akan diterjang tsunami. Tidak ada satupun orang menyangka. Karena apa? Sebelum kejadian itu di Pangandaran dilaksanakan pesta nelayan atau disebut hajat laut. Orang BMKG memberikan pandangan, memberikan arahan bahwa Pangandaran tidak ada potensi tsunami. Maka dengan terjadinya gempa tektonik yang sangat keras, tidak ada satupun orang yang menyangka bahwa saat itu akan terjadi tsunami. Tidak ada. Sehingga orang itu tenang-tenang saja. Belum persiapan untuk lari kemana atau kemana. Dan saat itu belum ada arahan untuk evakuasi kemana-kemana. Orang tenang aja, berjualan. Itu masih siang. Menjelang jam 4 sampai jam 5 mulai gelap gulita ini. Pas saat itu saya kebetulan lagi di pantai. Karena apa? Saya punya perahu itu. Dan banyak penumpang yang sangat yang lagi santai di sini. Kebetulan adik saya saat kejadian gempa itu sudah di tengah laut. Tidak ada di pantai.
Begitu jam 5:10 air laut mulai naik. 3 kali kejadian gelombang tinggi. Yang pertama gelombang datang itu tidak pecah, biasa. Yang kedua seperti itu. Yang ketiga kalinya ini, yang semua menghancurkan bibir pantai ini, bangunan-bangunan semua hancur. Kemana Abah Kentung saat itu lari? Sebelum kejadian itu, datangnya ombak, air laut itu surut. Surut sekitar adalah 1 kilometer, 1000 meter ada. Orang yang mengira tidak akan terjadi tsunami, lari untuk menangkap ikan itu. Kenapa? 2004 kejadian Aceh, 2006 Pangandaran. Sehingga tidak ada hal surutnya air laut itu akan naiknya air. Maka tenang. Nah, begitu datang ombak yang tinggi, yang ketiga itu semua apa yang ada di bibir pantai ini semua didorong. Didorong semua. Nah, kebetulan ada satu bangunan tidak akan saya sebutkan. Saya naik ke lantai 2 saat itu. Satu-satunya bangunan yang saat itu tidak roboh adalah bangunan yang kebetulan saya naikin ke sana. Semua orang yang bisa lari ke sana bisa. Ada satu anak melihat orang tuanya, dia anak itu sudah naik ke pohon, melihat orang tuanya sudah terkepung oleh air, dia turun menolong orang tuanya selamat, anaknya yang mati. Sangat-sangat mengerikan saat itu. Jam 9 malam saya turun dari bangunan tersebut. Air di sini bibir pantai masih setinggi kepala saya, setinggi badan saya, masih laput lah. Dengan sedih saya melangkah demi langkah, melihat kiri kanan banyak korban yang sudah terapung. Ada yang di atas papan, ada anak kecil di atas bangunan, di reruntuhan bangunan. Ada orang tua yang sudah sudah di pohon. Itu orang sudah mati semua. Saya berjalan dari bangunan sampai ke lokasi yang akan saya tuju, yaitu ke tempat rumah saya. Saya evakuasi satu persatu mayat, saya pinggirkan, saya tutupin dengan apa yang ada di situ supaya nanti tidak hilang, mudah untuk mengevakuasi, dibawa ke rumah sakit. Setiap ada mayat seperti itu, Jam pagi adik saya pulang dari laut, melihat porak-porandanya di Pangandaran. Adik saya itu kaget. Ada apa ini? Ada apa? Kejadian apa? Dia langsung mendengar bahwa kejadian tsunami, dia langsung pingsan, nangis, teringat kepada anak istrinya. Ternyata anak istrinya selamat. Saya tanya, kamu ada apa di tengah? Nggak ada apa-apa di tengah laut. Nggak terasa ada apa-apa. Gelombang pun nggak gede. Itu kejadian yang sangat mengerikan. Sampai jam 11 malam, saya itu secara pribadi sudah dianggap meninggal oleh keluarga. Motor saya hilang, perahu saya hancur, bangkainya pun nggak saya ketemu, nggak tahu di mana. Saya lewat saat itu ada PKL yang pakai roda, dia baru punya anak. Kebetulan bantuan pertolongan sudah mulai datang dari aparat keamanan. Saya turun, saya temenin dari kepolisian Polres saat itu. Dia tanya, Pak, bantu saya. Baik Pak, saya udah mengevakuasi orang-orang yang meninggal. Begitu. Ada mendengar suara anak bayi, anak kecil. Semua yang mendengar dianggapnya itu adalah kucing, bukan manusia. Saya dengar di mana, saya teliti di mana, ternyata ada di lorong air. Kalau orang Sunda
solokan tempat pembuangan air. Airnya penuh. Dengan ajaibnya dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, anak itu berada di atas papan. Dia hidup, orang tuanya, ibu bapaknya nggak tahu di mana mayatnya. Ternyata orang tua itu meninggal. Dengan secepatnya dievakuasi ke rumah sakit, dan di rumah sakit jenazah sudah penuh nggak ada tempat, sehingga di lantai-lantai begini mayat-mayat itu disimpan di situ. Dan yang aneh lagi, pasca tsunami kejadian pada hari Selasa, di sini itu kembali gelap. Dikira oleh masyarakat di sekitar yang melihat itu akan terjadi tsunami susulan. Tapi ternyata tidak. Hanya ada satu jelmaan yang berbentuk kepala kuda, badan manusia. Banyak orang yang melihat. Keadaan remang-remang, gelap enggak, terang pun enggak. Dia lari, si hewan itu, binatang itu. Ya Allah, ini apa? Ada apa lagi ini? Mau kejadian apa lagi ini? Dia naik kayak pesawat gitu. Kalau orang bilang zaman dulu itu kuda sembrani namanya. Tapi itu wujudnya kepalanya manusia, tubuhnya kepalanya itu kuda, tubuhnya manusia. Tapi kaki tetap kayak kuda. Orang yang melihat saat itu bertanya-tanya antara satu dengan yang lainnya, atau tanya dalam hati, ya Allah, mau ada apa lagi? Saya mohon perlindungan. Semua orang berdoa seperti itu. Tapi ternyata tidak ada fenomena lain, semua aman dan terang kembali, terbuka kembali. Saya pulang jam 2 malam dari sini. Air itu masih segini sampai pintu Masjid Agung. Ya Allah, mau kapan saya nyampe ke rumah? Di jalan itu masih banyak mayat-mayat yang belum dievakuasi. Ketemu sama anak kecil, dia nangis merengek, ya Allah, kamu anak siapa? Nggak tahu orang Sunda, nggak tahu Jawa. Kamu anak siapa? Kamu dari mana? Pak, bapak saya meninggal. Bapak saya meninggal. Bapak saya meninggal 3 kali dia. Saya tanya, ibu di mana? Ibu juga meninggal, berangkulan. Itu Pak. Ada nenek-nenek. Ini saya cerita itu betul-betul yang saya alami. Seorang nenek-nenek yang sudah rentak, lagi duduk di kursi, Pak. Kursinya rapat. Rumahnya itu jebol karena air. Dia dengan tenang duduk di atas kursi, keluar dari rumah itu sambil manggil anak-anaknya itu. Itu namanya Ibu Nek namanya. Sekarang udah almarhum. Di atas kursi terbawa arus. Karena apa? Rumahnya itu di bibir pantai, di seberang jalan. Jadi begitu air datang, masuk rumahnya penuh. Rumahnya itu jebol, rusak. Ibu Nek itu diam di atas bangku, duduk begini, ngambang, keluar dari rumah sambil manggil anak-anaknya. Satu korban dari keluarga itu adalah mantunya yang meninggal karena tertimpa bangunan. Karena di Pangandaran ini ada rawa-rawa, ada rawa, 2 rawa, sehingga tidak masuk ke pemukiman umum. Air itu masuk ke situ, tapi di situ yang namanya mayat-mayat di rawa-rawa itu. Nah, setiap malam dengan teman-teman dari kampung, itu ronda istilahnya, jaga malam. Ini saya ngeri Pak, saya berbicara terus karena saya melihat dengan sendirinya. Ada sosok tinggi, kalau diukur lebih dari 2 meter. Saya melihat sampai begini. Astagfirullahaladzim. Saya berempat saat itu. Siapa ini? Siapa ini? Saya tanya, memberanikan diri Pak. Hanya membawa modal baterai aja.
Begitu baterai dinyalakan ke orang itu, nggak nyala Pak, nggak tembus ke badan dia. Ya Allah, apa ini? Kok ada seperti ini? Teman saya mendengar ada suara, ngomongnya pakai bahasa Jawa, Pak, karena Pangandaran itu ada Sunda ada Jawa. Saya bahasa Indonesiakan saja. Kalian jangan takut. Kalian jangan khawatir. Ke depan kalian akan aman di Pangandaran. Ya Allah, yang berbicara saya siapa ini? Ke teman siapa? Nggak tahu Pak. Apa orang itu? Orang itu membelakangi aja, nggak mau berhadapan dengan kita. Hanya membelakangi, saya dari belakangnya. Kalau saya mau menghadap, orang itu geser arah, nggak mau berhadapan. Saya lihat terus, pandang terus, lama. Ini saya merinding Pak, karena ini saya betul melihat dengan teman saya 4 orang. Karena apa? Ada teman saya mencari saudaranya yang hanyut, barangkali ada dari rawa itu. Ya Allah, ini ada apa ini? 3 kali saya mau pandang, dia tetap seperti itu. Lama-kelamaan hilang, gak tahu kemana. Ketiga teman saya, keempat saya lari, kayaknya keras banget, tapi saya diam di tempat. Saya lari keras, diam sampai keringetan keluar, nggak mau jalan, ada di situ. Saya bilang, kamu jalan enggak? Lari Pak. Loh, kamu kok masih di sini? Teman saya, Bapak juga masih di sini. Padahal perasaan lari keras banget saya saat itu. Begitu saya berdoa sebisa-bisa dengan teman saya, baru saya sadar. Oh iya, nu ngagegeh Pananjung. Dengan tidak sadar saya bicara seperti itu. Ya Allah, berikan kesadaran saya. Temukan keluarga saya yang meninggal. Dengan modal baterai kecil, tiap langkah saya cari keluarga itu. Ternyata anak itu ada di atas reruntuhan bangunan, tapi dalam keadaan sudah meninggal dunia. Keluarga saya, saudara saya, besan saya, ada 7 orang jadi korban, tapi alhamdulillah semuanya bisa ketemu dan dikubur secara massal. Saat itu hanya besan saya satu yang saya bawa di makam keluarga. Dan Pangandaran sangat itu mencekam. Karena apa? Dari pantai timur sampai ke pantai barat, sampai ke ujung kulon sana, semua porak-poranda. Pantai timur, karena Pangandaran ada 2 pantai, timur nggak seberapa rusak. Yang fatal di sini, yang banyak misteri-misteri yang aneh yang dialami oleh masyarakat itu adalah wilayah pantai barat. Kalian jangan takut. Kalian jangan khawatir. Ke depan kalian akan aman di Pangandaran. Oh iya, nu ngagegeh Pananjung. Nah, karena apa? Di sebelah barat sana, di tempat dulu ada tempat-tempat hiburan malam, itu ada makam besar, kuburan besar, sehingga pusaran-pusaran makam itu hanyut, pindah tempat. Di situ ada pohon asem namanya, yang umurnya udah ratusan tahun, sekarang masih ada, masih segar hidup. Dan ada 2 pohon beringin yang sangat besar. Itu sebelum kejadian tsunami, tempat itu banyak orang yang mendatangi untuk mencari kayak pesugihan. Karena apa? Banyak orang percaya bahwa makam di situ, tempat itu katanya orang bicara bahwa
mencari kesugihan di situ dengan jalan yang sesat sebenarnya, mempercayai tempat itu untuk mencari kesugihan. Apa yang ada di situ? Ada 3 jenis horor atau 3 jenis makhluk. Ada yang berupa hewan, ada yang berupa kakek-kakek, dan ada yang berupa nenek-nenek yang sangat rentak, tapi suara lantang. Kalau orang yang meminta kepada jalan seperti itu, kebetulan diijabah, katakan, orang itu akan berhasil. Tapi kalau tidak diijabah atau ditolak, dia itu akan ditendang dengan sendirinya. Pernah kejadian, saya karena di situ rawa, lamun orang Sunda bilang itu ngobor, cari ikan, cari belut. Ada teman saya begitu mau ngadek ikan, dia pingsan, Pak. Pingsan dia tuh. Begitu pingsan, saya nyari orangnya kemana gitu. Ternyata orangnya itu pindah jauh dari lokasi saya. Saya tanya begitu dia sadar, kenapa kamu? Saya ada yang nendang. Ini saya bilang jurig makam Asbud, saya bilang. Karena itu makam itu disebut Astana Buddha gitu. Karena dulu ada orang Buddha dikubur di situ, yang sebelahnya Muslim gitu. Sampai sekarang makam itu terkenal dengan makam Buddha. Itu masuk ke kawasan Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran. Dan di situ sampai sekarang, Pak Mang Im, angker. Padahal jalan sudah enak, penduduk banyak. Tapi kalau udah lewat jam 9 malam, gak ada orang yang mau lewat situ. Ada orang yang lewat ke situ, ada perempuan bawa payung, hujan enggak. Saya merinding. Dan saya pernah ngalami nih, Abah Kentung pernah ngalami sendiri. Saya bawa motor jalan situ karena jalannya bagus. Belum ada jalan yang sekarang ini yang dibangun oleh bangunan baru. Jalan setapak itu, ada yang nyetop. Suaranya perempuan, Pak, abdi ngiring. Ya namanya manusiawi, saya bawa aja, Pak. Begitu saya motor dinyalain, dioper kupling, gak mau jalan tuh. Saya tengok, loh kamu jurig, saya bilang begitu. Begitu dengan tidak sadar saya turun dari motor, motornya dituntun oleh saya. Begitu masuk ke daerah pemukiman, waduh saya berkeringat bukan main. Ngadodorong motor yang sebegitu jauhnya. Bari jeung sieun ka jurig eta. Ternyata bukan hanya saya itu. Banyak orang-orang lokasi-lokasi di situ yang sering menemui hal seperti itu. Kadang kuda, kadang kambing, kadang bebek, entog. Itu menjelma seperti itu, macam-macam. Mbak Kentung, menyambung cerita Abah tadi, kebetulan tadi siang itu ada berita gempa di Pangandaran. Abah rasa gak tadi? Saat itu saya nggak kerasa, karena mungkin saya waktu ada di laut, air ya, atau gimana nggak kerasa. Cuman ini saya lanjutkan, ya, Mang. Ya. Pada waktu kejadian gempa yang 7,6 dulu tahun 2006, bahwa di Pangandaran yang letaknya di Tasik itu ada 2 titik bola api menurut BMKG. Yang kejadian 2006, 1 bola api yang pecah, sehingga terjadilah satu amblasan, terjadi tsunami saat itu. Tapi kalau masih di bawah standar, artinya masih di bawah 5 ke bawah, insya Allah nggak akan terjadi menurut BMKG seperti itu. Cuman saya juga mendengar bahwa selatan itu diancam oleh gempa yang di atas 8 sampai 9. Selatan itu dari Temanggung, Jogja, Cilacap sampai ke Pelabuhan Ratu, itu pantai selatan.
Kalau pantai selatan riwayatnya kita kan tahu. Ya. Aya nu ngagegeh. Kalau menurut Abah Kentung nih, kejadian tsunami yang 2006 itu, Betul? selain fenomena alam, apa menurut Abah Kentung ada unsur goibnya, Bah? Peringatan atau apa? Mungkin Betul. ada penjelasan. Sebagian tadi sudah saya sampaikan. Pasca apa ya namanya? Pasca Gempa. tsunami. Pasca mayat-mayat dievakuasi, pasca mayat-mayat itu dikubur, baik massal maupun kuburan keluarga. 7 hari pasca tsunami, malam sepi pantai. Karena apa? Tadi saya sampaikan sebagian. Orang-orang yang mati penasaran mungkin itu akan menampakkan diri, nggak tahu itu tampakannya orang, nggak tahu apa. Kenapa? Tidak ada orang yang berani lewat sini. Ini gelap gulita karena bangunan semua roboh. Hanya satu bangunan yang oleh saya pakai perlindungan saat itu, sehingga orang itu sangat mencekam. Tidak ada yang ini. Kenapa? Ada petugas keamanan di sini. Malam sampai 1 bulan pasca tsunami kan dijaga terus di sini. Sampai lari kocar-kacir ketakutan. Katanya dikejar-kejar orang minta tolong dia. Nah, pas saya waktu itu di pintu mau masuk ke sini, polisi itu petugas itu sampai waduh berkeringat. Saya tanya, "Pak, ada apa, Pak? Ada apa?" "Waduh, Pak, di sana banyak orang minta tolong, orangnya nggak ada. Di sini teman saya ini juga di sebelah timur minta tolong, orangnya nggak ada." Wah, itu penampakan. Saya bilang begitu. "Pak, jangan bilang begitu." "Bukan jangan bilang begitu, Bapak yang ngalamin sendiri. Yuk coba kita ke sana." Petugas itu dengan berapa orang banyak, Pak, saling bergandeng tangan karena memang takut, karena di sini masih banyak sampah, bekas-bekas bangunan di sini, sehingga melangkah itu. Memang saya mendengar sendiri, Pak. Di seberang jalan ini, kalau dulu banyak tenda-tenda warung biru, tenda biru, memang banyak orang yang menjerit minta tolong. Suara anak, suara perempuan, suara laki-laki, suara tua, suara muda, minta tolong. "Tolong, saya nggak kuat. Tolong, saya nggak kuat. Tolong, saya nggak kuat." Saya cari ke kiri, ke kanan, ke depan, nggak ada orangnya yang minta tolong. "Nih suaranya di sini, Pak," saya bilang gitu. Dekatin. Selangkah 2 langkah masih ada suaranya. Begitu nyampe ke lokasi suara nggak ada. Nggak ada yang nampak. Jadi apa gitu, jadi apa, nggak ada. Cuman suara-suara dari ujung sini sampai ujung timur, nggak ada. Cuman suara-suara minta tolong memang banyak. Apalagi di rawa-rawa itu. Di rawa-rawa itu, karena di situ rawa banyak yang korban. Ada satu yang aneh. Di sebelah timur, di tempat saya minta berlindung saat itu, ada pohon ketapang namanya. Ketapang itu nggak roboh. Itu mah udah lama, Pak. Mungkin sampai sekarang masih ada. Ada orang yang minta tolong lagi ayun-ayunan, kalau orang Sunda bilang. Ayun, tolong, tolong, tolong. Begitu mau ditolong nggak ada. Ayunannya pun nggak ada. Sebelahnya lagi anak kecil kayak yang digendong. Mau ditolong nggak ada. Itu udah lama, sebulan ada. Sebulan setelah masih ada. Mungkin kalau lagi lamun orang Sunda kawenehan, sampai sekarang masih ada seperti itu. Makanya sekarang itu banyak area-area baru untuk para wisata, untuk menghilangkan hal-hal seperti itu. Di sebelah barat ada Amprokan namanya, alun-alun tempat kita santai. Kalau kita santai sendiri atau berdua, Pak, apalagi kita pacaran di sana, ada yang Noel, ada yang minta kopi, ada yang minta rokok, orangnya nggak ada. Makanya kalau malam di Amprokan itu sepi, takut. Itu karena ada kursi-kursi lah, paranti bobogohan orang sudah bilang.
takut dia itu. Memang ke sana itu rusak semua Pak, banyak korban itu. Mungkin yang masih penasaran. Sekarang ini udah nggak angker Pak ya? Kalau sekarang belum saya alami lagi. Sudah enak lah ya. Saya alami cuman waktu barunya amprokan dibangun, alun-alun disebutnya amprokan karena memang Paranti ketemu. Sudah nggak ada cerita itu, cuman yang cerita pedagang-pedagang Pak. Turan bakso, mangkoknya itu dipukul, padahal orang yang jualannya nggak dipukul. Tukang rokok, ada yang beli rokok Pak, nggak ada yang mau diladainin itu. Kalau sekarang seperti itu, nggak rawan seperti 1-2 bulan pasca tsunami itu. Nggak terlalu keras lah suara-suara seperti itu. Ada cerita dari Abah Kentung, Ya, seorang bayi yang selamat itu. betul, Itu saya juga pernah dengar masuk di berita Pak ya. betul. Pak SBY itu yang. Itu gimana ceritanya Pak? Begitu si anak bayi di bawah 1 tahun ketemu Pak SBY itu siangnya udah di sini sama ibu saat itu, almarhum ibunya, istrinya Pak SBY. Dia menyapa masyarakat. Begitu dibawa ke puskesmas, saat itu Pangandaran belum punya RSUD belum, karena masih masuk Kabupaten Ciamis dulu. Begitu Pak SBY melihat dan oleh petugas diterangkan bahwa kedua orang tua ini adalah jadi korban, ibu dan bapak Pak SBY itu berjanji akan memberi biaya dari sekarang sampai dia keluar kuliah. Dan sampai sekarang anak itu sudah bekerja di Jakarta. Pada saat Pak SBY mau berobat ke Amerika karena ada penyakit, anak juga itu udah ini. Pada saat anak itu menikah, masih ibu sama bapak Pak SBY itu masih komplit menghadiri acara pernikahan itu. Dulu anak itu tidak dibawa, waktu kecil tidak bawa ke sana, tapi ikut sama kakek dari ibunya, nenek dari ibunya. Ibu Ani ya? Ya, ibu orang tua anak itu. Oh ibu orang tua. Ya, kalau ibu Ani nggak bawa, maka waktu itu masih kecil. Cuman SMA dia dikuliahkan di Jakarta. Bekerja sekarang di perpajakan anak itu. Sudah layak lah hidupnya Pak. Ya, sudah layak, udah enak lah gitu. Satu lagi Pak. Ya. Nah, bangunan yang kita tempati ini, hotel ini Ya. Pak, ini hancur juga. Bangunan yang saya sampaikan tadi hanya bangunan yang saya tempat melindung saat kejadian tsunami. Bangunan yang sekarang berdiri di pinggir pantai, hotel, rumah masyarakat, ini bangunan baru. Ini bangunan baru rehabilitasi semua. baru gitu. Ini rata semua. Ingat saya Pak, itu ada Hotel Malabar sebelahnya. Mesin saya ketemunya di situ. Hotel Malabar rata. Perahu. Mesin perahu saya ketemu di situ. Kalau perahunya nggak tahu di mana, sampai sekarang saya nggak tahu bangkainya. Hanya alhamdulillah dari pemerintah ada bantuan saat itu. Bantuan mesin, bantuan perahu dan sebagainya gitu. Ada bantuan. Kalau ini bangunan yang Mang tanyakan, ini adalah bangunan baru. Bangunan baru. Saat berdiri bangunan-bangunan ini banyak misteri lah, banyak loba jurigna lamun cek Sunda nama. Ada hotel sebelah sana, masuk masuk tamu juga pada takut. Tidak akan saya sebutkan hotelnya. Bah, yang saya aneh Bah, Bari ngaleut atuh. bari ngaleut. Mangga Bah, sambil ngaleut Bah, sambil ngopi. Yang saya aneh, kenapa Abah dan warga bisa memilih bangunan yang tidak hancur itu, hotel yang tidak hancur itu? Bagaimana Bah, ada feeling apa? Mengapa dan teman saya itu lari ke situ? Satu, posisinya saya dekat ke tempat itu, ke bangunan itu, dekat. Tidak tahu bahwa di situ pun saya akan selamat atau tidak tahu. Spekulasi itu. Tapi begitu kejadian saya melihat dari atas bangunan ke bawah ke sana, ternyata tidak oyag-oyag acan. Hanya hanya pagar-pagar aja yang rusak. Kenapa? Diterjang oleh material termasuk diterjang oleh perahu-perahu itu, rusaknya itu. Mengapa saya ada di situ? Dekat saya, larinya nggak terlalu jauh dan air saat itu belum nyampe, baru gelombang ke-1 dan ke-2.
Saya naik ke atas. Saya lihat dari atas, lihat masyarakat yang masih lari porat-parit. Masyarakat Pangandaran itu udah ke kampung sana udah nggak ada pakai celana, hanya pakai celana dalam aja. Ini BH sudah nggak ada, baju sudah nggak ada karena tersapu, dia renang dengan sebisa-bisanya, sehingga seperti itu. Satu lagi bah, Ya. ini mungkin yang terakhir nih. Ada nggak hubungan kira-kira dengan tempat warem ya bah ya? Atau Ya, warung remang itu? Betul, betul. Apakah mungkin ini sebuah peringatan atau menurut abah bagaimana? Ini pertanyaan yang sangat menarik untuk Abah, Mang. Mengapa menarik? Dulu remang-remang itu, warung remang-remang tidak hanya jual makanan minuman, termasuk jual-jual yang seperti itulah, yang terpantas orang Sunda bilang. Karena apa? Mayoritas 99% penduduk Pangandaran adalah Muslim. Dengan lisan sudah dimohon untuk tidak beroperasi prostitusi seperti itu. 1, 2 kali, sehingga MUI pun turun untuk membantu agar jangan ada prostitusi di tempat itu. Tapi saat itu tiap warung mesti ada. Nah, saya ingat waktu ada operasi dari Majelis Ulama dulu membantu untuk melarang tempat seperti itu. Ada ulama yang nggak tahu saya namanya siapa sampai mengatakan, ia malain bagian orang, bilang begitu. Ini bagian Tuhan yang akan memporak-porandakan tempat ini. Itu 1-2 bulan yang sebelum. Sampai ibu-ibu muslimat itu melarang, ya katakan demo saat itu, tidak digubris. Yang namanya musik itu tidak ada tahu waktu, tidak ada jeda waktu. Mau waktu gimana terus saja. Itu yang mengganggu lingkungan masyarakat. Dengan terjadinya tsunami, pemerintah, masyarakat keprok. Itulah balasan. Karena apa? Dilarang oleh manusia tidak mau, dilarang oleh itu dan ini tidak mau. Ini larangan Allah, larangan Tuhan. Dibuktikan bah ya? Pasca itu ada enggak prostitusi itu? Tidak ada. Sampai sekarang? Sampai sekarang enggak ada. Minuman kalau dulu sebelum tsunami anak-anak mabuk pesta di situ. Enggak ini. Tapi sekarang bisa dibuktikan. Hanya jualan biasa aja. Enggak ada orang perempuan yang hanya penduduk aja. Kenapa tempat itu numpang? Bukan punya pribadi. Seperti itu. Sobat Malam Mencekam, kisah yang kelam diceritakan oleh seorang penyintas Abah Kentung yang mengalami sendiri kejadian tsunami 2006-nya. Tapi sobat jangan khawatir, saat ini Pangandaran sudah bersolek kembali dan sudah indah. Sudah aman kembali. Silahkan untuk berkunjung ke sini, dan titipan dari kami atau dari Abah Kentung mungkin jangan sombral ya Bah ya. Ya, betul. Untuk sobat yang akan berkunjung ke Pantai Pangandaran ini, jangan lupa untuk menemui Abah Kentung. Abah Kentung ini adalah seorang pengusaha perahu wisata ya Pak ya. Wisata, betul. Nah nanti kalau mau menyeberang ke Pasir Putih Ya. atau air terjun atau apa itu Bah,
banyak patung alam, batu layar dan sebagainya. Jangan lupa menghubungi Abah Kentung. Dia posisinya di pos 4, Mang. Posisinya Mang di Ai, pos 4 ya. Pos 4. Nah, temui nanti Abah Kentung bisa bercerita tentang Pangandaran. Beliau apal sekali seluk-beluk daerah sini. Sambil berjalan-jalan di Pangandaran, ngobrol dengan Abah Kentung. Ya. Sebut saja tahu dari malam mencekam. Ya. Insya Allah Abah nanti akan menceritakan segala sesuatunya. Ya. Abah ini pengusaha perahu Perahu sudah pesiar. punya berapa perahunya, Bah? Kalau sekarang Pak hanya 2, yang satu untuk pesiar, yang satu nelayan. Pesiar Untuk nih maksudnya kemana, Bah? Pesiar itu hanya untuk wisata aja. Seperti yang tadi Mang Ai alami. Kita jalan-jalan di atas air, melihat panorama alam seperti itu. Hanya tadi yang disampaikan oleh Mang Ai leres, betul. Sekarang Pangandaran sudah kondusif, sudah aman dari segala macam cobaan begitu. Baik dari Covid sekarang, dari makanya boleh berkunjung Pangandaran, cuma hanya satu saya amanat. Bila mana main ke cagar alam, karena cagar alam itu hutan, meskipun ada jalan yang enak untuk dilalui, bila mana nanti lupa saya mau pulang kemana, arah kemana, jalannya kemana, lamun cek urang Sunda mah linglung lah. Kok balik deui ke situ, kembali lagi ke situ mau keluar, jangan nanya ke orang lain. Pak, saya jalan mau keluar kemana? Gak usah. Kita jongkok aja. Jongkok, memohon kepada Allah, Allah tunjukkan jalan saya mau keluar dari hutan ini. Insya Allah dengan secepatnya diarahkan. Jadi kalau kita nyasar di dalam kawasan hutan lindung atau cagar alam, mau pulang ke situ lagi, ada orang lewat misalnya, nanya, jangan nanya. Kalau nanya nanti malah lebih disasarkan lagi. Sering kejadian, Bah? Sering kejadian. Pernah saya alami. Saya mancing dengan teman-teman di air terjun tadi, perjalanan 2,5 jam saya nyampe sana. Itu ada namanya Kelapa Doyong. Begitu pulang, turun dari tebing. Kenapa ini kok naik lagi? Saya berlima, malam nih. Bukan malam lah, masih sore lewat jam 5 memang udah ini. Datang ke sini lagi dalam hati saya. Teman-teman, ayo jongkok semua. Jongkok. Saya berdoa dalam hati, ya Allah berikan petunjuk saya, arah saya. Saya mau pulang, saya mau ada di sini. Begitu sekian lama, pikiran saya, oh iya ini jalan saya. Ketemu dengan sendirinya. Tidak hanya penduduk asli, banyak tamu pendatang yang kebingungan arah. Sampai nanya gitu, wah enggak ditunjukin tuh ke sana. Tapi kok kembalinya ke situ lagi. Maka saya titip pengunjung siapapun, kalau datang ke Pangandaran main di cagar alam, karena disebut cagar alam itu memang alami segalanya. Kita kesasar kebingungan, jangan nanya kepada orang lain. Kita jongkok aja, memohon kepada Allah. Tunjukkan Allah jalan saya. Allah insya Allah menolong. Apalagi malam, Bah, ya? Apalagi malam gitu, karena malam tidak ada penerangan sama sekali di situ. Ya. Baik, gitu Mang. Bah, Abah ini banyak cerita ya, Bah, ya? Maksudnya banyak memiliki cerita tentang Pangandaran. Saya mau tanya dulu ke Sobat MM, boleh barangkali ya. Ingin mendengarkan cerita Abah selanjutnya. Silakan komentar di bawah. Abah Kentung akan bercerita yang lainnya tentang hal-hal mistis lainnya yang ada di Pangandaran. Masih banyak ada, Bah, ya? Masih ada apa? Tapi nggak usah ceritain, Bah. Abah bilang katanya ada yang orang Bandung itu, ya, apalagi, nanti ini hanya sekelumit ya. Sekelumit. Karena Pangandaran itu kalau kita selusuri Pangandaran, khusus Pangandaran itu kait mengait. Ada sejarah, ada legenda, ada cerita rakyat. Mitos, Bah. Mitos. Salah satunya, ini saya sebutkan awalnya aja, adalah Pangandaran itu terkenal dengan ronggeng gunung.
Ronggeng Gunung. Nah, apa sih ketemu yang akan datang? Mantap sekali. Gitu. Ya, sobat, jangan ragu untuk berkunjung ke Pangandaran di Kabupaten Pangandaran sekarang Pak ya. Kabupaten Kalau dulu Pangandaran. Kabupaten Ciamis, sekarang sudah berdiri sendiri. Sudah cantik sekarang. Malam juga sudah hidup sekarang ya. Jangan takut dengan keadaan angker atau apa, yang penting Gak tetap usah jaga diri. ditakutin, betul. Silakan Mbah untuk pesan kepada penonton. Terima kasih pada saudara-saudara, sahabat saya, sahabat malam mencekam. Saya adalah Abah Kentung, memberikan satu amanat kalau amanat, atau satu arahan kalau arahan. Kalau dulu memang Pangandaran itu pada tahun 71 terkenal dengan korban banyak dari Bandung, sekarang nggak ada, nggak usah takut. Ceritanya nanti saya ceritakan pada pertemuan yang akan datang. Cuma kalau kita bermain kemanapun tempat, apalagi ke Pangandaran, hanya satu yang saya titip, ulah sompral lamun cek Sunda nama. Ulah sombong karena orang bisa ngojay, kita bisa berenang, sehingga berenang itu tidak mengikuti arahan-arahan dari petugas lifeguard di pantai. Tidak melihat rambu-rambu di situ, karena setiap daerah yang rawan untuk renang ada rambu-rambunya. Maka saya titip kepada teman-teman malam mencekam dimanapun berada, barangkali mau berwisata ke Pangandaran, orang Pangandaran menanti dengan tangan terbuka. Yang penting kita dimanapun kita berada, sopan santun, ramah tamah harus dijaga. Karena orang Sunda biasanya, orang Priangan pada umumnya ramah tamah. Itu aja titip dari saya, dari Abah Kentung. Ya. Kemudian kepada kru Mang Ai, teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Mungkin banyak kehilapannya, banyak kekurangan dari cerita saya. Dan insya Allah apa yang saya sampaikan tadi, tadi tambahan, tadi kurangan, apa yang saya alami betul-betul terjadi. Dan saya memohon kepada Tuhan, semoga Pangandaran tidak ada lagi hal-hal yang sangat mencekam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat malam mencekam, demikian cerita kisah menarik dari Abah Kentung. Saya Mang Ai dan tim mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan Anda kepada channel kami. Semoga cerita-cerita dan kisah yang kami bawakan kepada Anda bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.